Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kyankun atau Martial Universe Season 10 episode 27 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut, pada saat ini sebuah gunung besar yang memancarkan energi luar biasa melesat di udara, menyerang tubuh raksasa Suzong. Begitu benturan itu terjadi, efeknya sangat dramatis. Gunung besar yang melaju dengan kecepatan luar biasa seakan-akan menjadi palu besar yang menumbuk tubuh Suzong, membuatnya terhuyung-huyung dan terluka parah. Raungan harimau yang penuh kesedihan menggema di langit, seolah mengiringi penderitaan Suzong yang sedang dalam keadaan kritis. Semua yang hadir menyaksikan adegan ini dengan ekspresi kaku. Mereka terdiam sejenak, tidak percaya dengan perubahan drastis yang terjadi. Suzong yang sebelumnya tampak begitu kuat dan dominan, kini terjatuh dalam keadaan mengenaskan, tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Kelompok Centong pun berbisik dengan perasaan ketakutan. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Mata mereka tertuju pada formasi cahaya yang melingkupi tubuh Suzong. Pilar-pilar cahaya itu menutupi tubuh Suzong, dan setiap kali ia mencoba melepaskan kekuatan Yuan, pilar-pilar itu seolah menghancurkan energi yang keluar dari tubuhnya. Mereka mulai menyadari bahwa formasi ini adalah penyebab utama mengapa Suzong terpuruk begitu cepat. Sehingga mereka semua mulai berpikir dan bertanya-tanya, apakah ini yang menyebabkan penurunan kekuatan Suzong? Semua yang hadir merasakan ketakutan mendalam. Mereka belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Sebuah formasi yang bisa menghancurkan armor kuat milik Suzong dan bahkan menekan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Mereka tidak mengenal formasi ini, namun mereka tak bisa mengabaikan kekuatannya yang sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Gunung besar yang ada di tangan Lindong akhirnya tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa dan meledak. Tubuh Suzong terhantam keras, darah segar mengalir deras dari tubuhnya, dan banyak luka terlihat jelas di tubuhnya. Bahkan tulang putih pun terlihat di beberapa tempat. Lindong hanya melepaskan batu yang ada di tangannya, tampak sedikit terengah-engah setelah serangan besar itu. Ia menatap Suzong yang kini terkulai lemah, tubuhnya berlumuran darah. Suzong bukan tidak mencoba melawan, namun formasi alam semesta kuno yang diciptakan Lindong telah menghalangi kekuatan Yuan di tubuhnya. Dalam kondisi ini, Suzong hanyalah makhluk besar yang tak berdaya, tak memiliki kekuatan untuk melawan dalam waktu singkat. Keberhasilan Lindong memanfaatkan formasi ini sepenuhnya adalah hasil dari kemajuannya ke ranah kematian mendalam. Sebelumnya, formasi ini hanya mampu menghancurkan sebagian kekuatan lawan, tapi kini ia bisa menekan ahli ranah kematian mendalam tingkat puncak dengan mudah. Ini adalah kemampuan luar biasa yang hanya bisa dicapai oleh Lindong dengan latihannya yang sangat mendalam. Namun, meskipun formasi ini sangat kuat, jika gagal mengunci targetnya dengan sempurna, tidak ada cara untuk mengaktifkannya. Suzong sendiri terperangkap dalam formasi ini hanya karena kesalahannya yang ceroboh, dan begitu ia terjebak, ia berubah dari harimau yang gagah menjadi makhluk yang tidak berdaya, hanya bisa menerima pukulan tanpa bisa melakukan apa-apa. Lindong tidak membuang kesempatan. Ia memanfaatkan kelemahan Suzong dan dengan cepat mengalahkannya dengan cara yang sangat efektif. Formasi di langit mulai bergetar dan pilar-pilar cahaya yang sebelumnya menutupi Suzong perlahan menghilang. Walaupun formasi alam semesta kuno ini kuat, tetap saja tidak mudah menekan ahli dengan kekuatan luar biasa dalam waktu yang lama. Lindong kemudian berpikir sambil tersenyum tipis, apa ini tidak bisa menekannya lagi? Setelah itu, ia berjalan mendekati Suzong yang tampaknya sudah kehabisan kekuatan. Suzong yang tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya pucat hanya bisa terdiam lemah, tidak mampu melawan lagi. Lindong berhenti tepat di depan Suzong dan dengan tenang dia memanggil tongkat Kaisar Petir. Petir ganas melesat keluar dari tongkat itu, dan Lindong tidak ragu sedikit pun. Dengan satu gerakan, ia menusukkan tongkat Kaisar Petir ke tubuh Suzong yang besar. Jeritan mengerikan terdengar ketika kilat mengalir melalui tubuh Suzong, menyebabkan tubuhnya menyusut dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Sebuah luka besar terbuka di bahunya, darah segar mengalir deras. Lindong menarik kembali tongkat Kaisar Petir dan memutar tongkat itu dengan cepat. Serangan selanjutnya mengirim Suzong terlempar sejauh 1000 kaki, membuatnya terjatuh dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sambil menatap Suzong yang terbaring di tanah dengan wajah pucat pasi, Lindong berkata, "Kamu telah kalah." Saat ini, aura Suzong sudah sangat lemah. Jelas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kemenangan sudah jelas berpihak kepada Lindong. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran itu terdiam. Mereka tidak dapat membayangkan hasil pertempuran yang begitu dramatis. Suzong yang sebelumnya begitu tangguh dan menakutkan, kini tak berdaya.
Di antara kerumunan itu, Jenderal Meng Shan dan Tian E terlihat sangat pucat. Meng Shan terutama terlihat sangat takut, berkeringat dingin saat ia mengingat betapa ia mencoba menangkap Lindong sebelumnya. Jika Lindong membalas, mungkin ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Suzong yang kini terbaring di tanah memuntahkan darah dari mulutnya. Ia menatap Lindong dengan penuh kebencian sambil berbicara dengan suara yang penuh amarah. "Kamu memang punya banyak trik, tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan langsung?" Lindong hanya tersenyum dan menjawab, "Dalam pertempuran hidup dan mati, semua trik itu adalah kekuatan. Lagi pula, kamu adalah komandan iblis, jadi tidak pantas bagimu untuk mengatakan hal-hal konyol seperti itu." Suzong terdiam. Kebenciannya terhadap Lindong tetap membara di matanya, namun dia tidak bisa lagi melawan. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah ketika Suzong berbicara lagi, kali ini dengan suara yang penuh kebencian dan kebanggaan. "Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang penjaga bayangan ini, aku akan memberitahumu." Dengan senyum mengerikan di wajahnya, Suzong melepaskan jubah hitam yang menutupi tubuh penjaga bayangan di sampingnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini terperangah. Mereka melihat bahwa wajah penjaga bayangan ternyata sangat mirip dengan Suzong, bahkan bisa dibilang identik. Sambil menyentuh wajah penjaga bayangan dengan penuh rasa memiliki, Suzong berkata, "Ini saudara kembarku. Aku merenggut kekuatan hidupnya saat lahir dan tubuhnya sangat lemah. Dia akhirnya mati karena kondisinya yang buruk. Setelah kematiannya, aku menggunakan teknik rahasia untuk memurnikannya menjadi tubuh hantu yang berbagi hidup denganku." Suasana seketika berubah mencekam. Semua orang terkejut dengan kebrutalan Suzong. Ia telah menggunakan tubuh saudara kembarnya untuk memperkuat dirinya, mengubah tubuh hantu tersebut menjadi energi yang ia gunakan untuk bertahan hidup. Lalu dengan senyum penuh kebanggaan, Suzong berseru, "Sekarang waktunya bagi saudara ini untuk membalas budi." Saat ini, darah mengalir keluar dari tubuh Suzong, membentuk formasi darah yang menutupi dirinya dan penjaga bayangan. Dengan sebuah gerakan, tangannya menikam dada penjaga bayangan, menyebabkan tubuhnya layu dan aura Suzong meledak dengan kekuatan yang mengerikan, meningkat pesat hingga mencapai ranah samsara. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terkejut dan ketakutan. Mereka merasakan gelombang udara yang sangat kuat, seolah-olah dunia runtuh di sekitar mereka. Xiaoyan pun berseru dengan kemarahan yang tak terbendung. Tidak menyangka Suzong akan mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. "Sialan," ucapnya. Lindong dan Xiaoyan berdiri tegak, menatap Suzong yang tertawa liar. Niat membunuh yang tegas terlihat di mata Lindong. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dengan dua jarinya melengkung. Sebuah cahaya merah darah menyelubungi jarinya, bersatu dengan kilatan perak yang memancar dari jarinya. Namun, Lindong dengan tenangnya berkata, "Saudaraku, tidak boleh digunakan seperti ini." Dengan satu gerakan, cahaya merah darah melesat ke depan, menghancurkan aura Suzong yang sangat kuat. Tanpa perlawanan, cahaya itu menembus dahinya, mengakhiri perlawanan Suzong untuk selamanya. Senyuman ganas di wajah Suzong menghilang begitu saja, digantikan oleh ekspresi yang penuh kebingungan dan rasa takut. Lindong telah mengalahkan salah satu komandan iblis terkuat dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seperti yang bisa dilihat oleh semua orang, ekspresi Suzong menjadi semakin terdistorsi. Darah mulai mengalir dari dahi Suzong. Matanya yang tadinya penuh semangat kini berubah kosong, hampir kehilangan jiwa yang ada di dalamnya. Semua orang dapat melihat bahwa kehidupan perlahan-lahan menghilang dari matanya. Rasa terkejut dan kebingungan menyelimuti mereka saat mereka menyaksikan kematian seorang komandan iblis yang begitu perkasa di hadapan mereka. Suzong, seorang komandan iblis yang dihormati dan ditakuti, sudah mati. Kematian yang begitu mendalam dan tiba-tiba membuat seluruh gunung petir dalam terdiam. Seolah waktu berhenti sejenak, semilir angin tidak mampu mengusir atmosfer beku yang menguasai tempat itu. Beberapa orang mulai bergumam dengan terkejut. Suzong adalah salah satu komandan iblis yang memimpin wilayah besar di wilayah perang binatang. Meskipun kekuatan Suzong tidak sekuat beberapa komandan iblis lainnya, posisinya masih sangat penting. Bagaimana bisa orang seperti Suzong yang begitu kuat kalah dalam pertempuran ini? Namun kenyataan yang ada begitu sulit untuk diterima. Suzong terjatuh dan tubuhnya terkulai di tanah. Wajahnya memucat, dan kata-kata terakhir yang bisa didengarnya adalah perasaan ketidakpercayaan yang meluap dalam dirinya. Bagaimana bisa? Kata-katanya yang terucap terakhir kali sebelum kesadarannya benar-benar menghilang. Kematian seorang komandan iblis yang begitu kuat membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Bahkan mereka yang hadir di tempat itu, yang biasa terbiasa dengan pertempuran dan kekerasan, tidak bisa menutupi perasaan ngeri mereka. Bahkan setelah kematiannya, tubuh Suzong tergeletak tak bernyawa di hadapan mereka. Darahnya masih menetes perlahan.
Lindong yang baru saja melaksanakan serangan fatal menurunkan tangannya yang tampak lelah, wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit goyah karena kelelahan yang luar biasa. Serangan yang baru saja dilakukannya adalah gabungan dari kekuatan dua simbol kuno di tubuhnya dan sejumlah besar darah esensinya. Itu adalah serangan yang sangat melelahkan. Namun Lindong tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Membiarkan Suzong maju ke ranah samsara akan terlalu berbahaya. Jika itu terjadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk melanjutkan misi mereka. Xiaoyan dengan wajah khawatir saat melihat kondisi Lindong yang tampak lemah mencoba bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, kakak?" Lindong hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah sebelum tiba-tiba wajahnya menjadi serius. Sepertinya ada bahaya baru yang datang dari kejauhan. Tanpa ragu, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sosok cahaya yang bergerak cepat mendekati mereka. Tangan sosok itu terulur, seolah hendak meraih tubuh Suzong yang sudah tak bernyawa. Lindong kemudian berteriak dengan suara dingin, "Apakah kamu mencari kematian?" Lalu dia pun mulai bersiap-siap untuk memberikan serangan baru. Namun sosok cahaya itu yang ternyata adalah Qinzi segera berhenti dan mundur setelah melihat potensi bahaya dalam serangan Lindong. Kematian Suzong adalah kejutan besar baginya. Qinzi tahu betul bahwa Lindong memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Bahkan ada ancaman dari mayat pelahap langit yang membuatnya semakin cemas. Lalu Qinzi dengan senyum kering di wajahnya berusaha meredakan ketegangan dengan berkata, "Saudara Lindong, tidak ada persahabatan yang mendalam antara aku dan Suzong. Namun aku ingin melakukan transaksi denganmu. Bagaimana kalau kau memberikan mayat Suzong ini padaku?" Lindong menatapnya dengan tajam, matanya menyempit. Qinzi tahu betul bahwa ada sesuatu yang berharga dalam tubuh Suzong, tetapi Lindong tidak berniat memberikannya. Setengah dari warisan darah esensi yang sangat berharga milik Xiaoyan ada di tubuh Suzong, dan Lindong tidak berniat melepaskannya begitu saja. Sehingga Lindong pun menjawab, "Maafkan aku tidak bisa memenuhi permintaanmu." Mendengar jawaban ini, Qinzi pun terdiam sejenak, lalu tertawa canggung sambil berkata, "Saudara Lindong, bukankah lebih baik berteman dengan orang-orang di wilayah perang binatang? Ini adalah kesempatan yang langka." Namun, Lindong hanya tersenyum tipis dan dengan nada santai ia bertanya, "Apakah saudara Qinzi tidak ingin berteman denganku?" Qinzi mengalihkan pandangannya ke mayat langit pelahap dan Xiaoyan yang berdiri tak jauh darinya, menyadari bahwa melawan Lindong bukanlah pilihan bijak. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk meredakan ketegangan dengan berkata, "Tentu saja, saya sangat senang bisa berkenalan dengan saudara Lindong." Setelah itu, Lindong menggunakan kuali langit terbakar untuk menyedot tubuh Suzong ke dalamnya. Qinzi hanya bisa menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam sekejap, suasana yang semula tegang di Gunung Petir Dalam berubah menjadi lebih tenang. Centong dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu dengan hormat mereka berlutut di hadapan Xiaoyan, menyadari bahwa situasi baru saja berubah dengan drastis. Setelah kematian Suzong, tampaknya tidak ada yang lebih cocok untuk menggantikan posisi komandan iblis selain Xiaoyan. Beberapa penjaga Gunung Petir Dalam kemudian berteriak dengan suara yang tegas dan penuh hormat, "Jenderal Lian, tolong jadilah komandan." Mereka semua tahu bahwa di hadapan kekuatan Xiaoyan tidak ada lagi pilihan selain tunduk. Xiaoyan yang tampak ragu sejenak akhirnya mengangguk dengan mantap. Gunung Petir Dalam adalah wilayah yang sangat besar, dan dengan mengendalikan tempat ini, mereka bisa memanfaatkannya untuk tujuan mereka di masa depan. Dengan suara lantang, Xiaoyan menyatakan, "Tidak ada yang akan berubah di Gunung Petir Dalam. Semua orang akan tetap pada posisi mereka kecuali komandan iblis." Seluruh Gunung Petir Dalam bergema dengan teriakan penghormatan, "Selamat Komandan Yan!" Suara mereka bergema mengukuhkan perubahan besar dalam kekuasaan di gunung itu. Kini, Gunung Petir Dalam telah resmi berpindah tangan, dan yang sebelumnya merupakan wilayah yang dipimpin oleh Suzong kini berada di bawah kendali Xiaoyan, sang komandan iblis yang baru. Semua orang yang hadir menyaksikan perubahan ini dengan mata penuh rasa hormat, sadar bahwa kehidupan mereka di gunung ini akan sangat berbeda ke depannya. Insiden yang terjadi di Gunung Petir Dalam menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah perang binatang, menciptakan gejolak besar dalam waktu yang sangat singkat. Berita kematian komandan iblis Suzong membuat seluruh wilayah tersebut terkejut. Tidak sering ada berita mengenai kematian seorang komandan iblis, dan apalagi kematian seorang komandan iblis yang telah memegang kekuasaan selama lebih dari 1 dekade. Meskipun Suzong tidak dianggap sebagai yang paling kuat di antara 8 komandan iblis besar, ia tetap seorang figur yang dihormati. Namun, yang lebih mengejutkan adalah siapa yang berhasil mengalahkannya. Seorang manusia. Berita ini menyebabkan keributan yang tak terhindarkan. Banyak prajurit kuat yang merasa tersinggung.
bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa bertindak begitu berani di wilayah mereka. Tapi kali ini tidak ada yang berani menantang Lindong seperti yang mereka lakukan saat dia mengalahkan Cao Ying sebelumnya. Semua orang sadar bahwa membunuh seorang komandan iblis bukanlah hal yang biasa, dan Lindong yang berhasil melakukannya tentu memiliki kekuatan luar biasa yang membuat banyak orang merasa enggan untuk menantangnya. Namun, meskipun kejutan ini besar, tidak ada langkah mendalam yang dilakukan oleh faksi-faksi besar di wilayah perang binatang. Mereka masih merenung, mempertimbangkan langkah berikutnya. Mereka tahu bahwa meskipun komandan iblis Gunung Petir Dalam telah digantikan, wilayah ini tetaplah tenang. Perubahan hanya terjadi pada jabatan komandan iblis, sementara keadaan gunung tetap damai. Lindong tahu bahwa hal ini adalah keputusan yang bijaksana. Mengambil posisi komandan iblis akan menarik banyak perhatian, dan kemungkinan besar akan membuatnya menjadi sasaran bagi komandan iblis lainnya. Itulah sebabnya dia memilih untuk menugaskan posisi itu kepada Xiaoyan, yang meskipun kuat, masih belum cukup untuk melampaui para komandan iblis lainnya. Keputusan itu terbukti tepat. Meskipun ada sedikit gangguan dari berbagai individu yang setia kepada Suzong, mereka dengan cepat dihentikan oleh Xiaoyan dan pasukannya. Gunung Petir Dalam, meskipun memiliki beberapa masalah internal, dengan cepat kembali ke kondisi yang stabil di bawah kendali Xiaoyan. Tidak ada yang berani untuk mengganggu kedamaian ini karena mereka sadar akan kekuatan Lindong dan Xiaoyan. Sementara itu, Lindong duduk di gunung yang tenang, menikmati suasana damai yang telah tercipta. Kekuatan Yuan mengalir dengan tenang di tubuhnya, menyatu dengan alam sekitarnya. Di tengah ketenangan itu, Xiaoyan muncul. Sudah 10 hari berlalu sejak Lindong berjuang keras untuk mengalahkan Suzong, dan Xiaoyan kini memegang kendali penuh atas Gunung Petir Dalam. Meskipun tubuhnya masih terlihat menakutkan, sekarang ada aura kewibawaan yang lebih jelas darinya. Lindong pun bertanya sambil tersenyum, matanya mengarah pada Xiaoyan. Apakah semuanya sudah beres di Gunung Petir Dalam? Sambil mengangguk, Xiaoyan menjawab, beberapa individu seperti Meng Shan dan Jenderal Tian E mungkin memiliki niat untuk memberontak, tetapi mereka tidak akan berani bertindak terburu-buru. Saya akan memastikan mereka diawasi dengan ketat. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan, mereka akan segera dihentikan. Lindong mengangguk pelan. Meskipun Meng Shan dan Jenderal Tian E bisa dianggap sebagai ancaman, mereka kini tak lebih dari sekedar hambatan kecil. Tanpa dukungan Suzong, mereka akan kesulitan untuk menantang posisi Xiaoyan. Lindong juga merasa cukup tenang karena meskipun ada potensi gangguan, mereka tidak bisa membahayakan Gunung Petir Dalam secara serius. Saat mereka berbicara, Xiaoyan dengan penuh perhatian melihat Lindong lalu bertanya, "Kakak, bagaimana dengan lukamu?" Lindong pun menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku baik-baik saja, sudah pulih sepenuhnya." Dia kemudian menundukkan kepalanya, melirik jarinya yang tampak sempurna. Kekuatan yang ia hasilkan setelah mencapai ranah kematian mendalam sangat luar biasa. Dengan bantuan batu leluhur dan darah esensinya, dia bisa mengimbangi kekuatan dua simbol kuno yang sangat kuat, meskipun tubuhnya merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, Lindong menyadari bahwa dia masih belum bisa mengatasi semua komandan iblis besar, terutama Xiaoyan. Dengan nada bijaksana, Lindong pun berkata, "Di antara 8 komandan iblis besar, mungkin kamu yang paling lemah." Xiaoyan tidak membantah. Meskipun tubuhnya bermutasi, dia tidak memiliki pengalaman bertarung sebanyak para komandan iblis yang lebih tua. Oleh karena itu, dia harus mengejar ketertinggalan dengan cara yang berbeda. Salah satu cara itu adalah melalui warisan darah esensi yang kini Lindong berniat untuk membantu mengambilnya. Lindong berdiri, melambaikan tangannya. Sebuah tungku besar, tungku langit terbakar, muncul dari dalam lengan bajunya. Api kecil mulai berkobar di dalam tungku, dan keduanya bergerak menuju tungku tersebut. Lalu Lindong berkata, "Ikuti aku, sudah waktunya untuk mengambil warisan darah esensi." Di dalam tungku langit terbakar, tubuh harimau besar yang telah mati, tubuh asli Suzong, tergeletak dengan megah. Lindong menatap mayat itu dengan serius sambil bergumam, "Ini warisan darah esensi Suzong. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk menyerapnya, tapi kita punya cara." Dengan perasaan ingin tahu, Xiaoyan bertanya, "Apa yang akan kita lakukan?" Lindong pun tersenyum dan mengangkat tangannya, lalu menjawab, "Lupakan saja caranya, cukup biarkan simbol kuno pelahapku yang melakukannya." Setelah itu, dengan cepat, Lindong menciptakan pusaran hitam yang besar, mengarahkan kekuatan pelahap ke tubuh harimau besar tersebut. Seiring waktu, tubuh harimau itu menghilang, diserap sepenuhnya ke dalam pusaran hitam yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, lubang hitam yang menghilangkan tubuh harimau itu mendesir pelan, dan dari dalamnya muncul cahaya yang sangat murni. Sebuah bola energi berwarna darah muncul di udara, berkilau seperti matahari yang panas. Lindong mengangkat tangan untuk menangkap bola itu sambil dengan bangga berkata,
Ini adalah warisan darah esensi yang telah disempurnakan. Apakah kamu tahu apa itu? Tanya Lindong saat dia menyerahkan bola cahaya itu kepada Xiaoyan. Ketika bola darah itu disentuh oleh Xiaoyan, sebuah perubahan terjadi. Bola itu menyusut dan menjadi sebuah potongan perunggu kuno yang terungkap dari dalamnya. Dengan dua kata kuno tercetak di sudut potongan tersebut, Xiaoyan terkejut. Kemudian Xiaoyan berkata dengan suara yang bersemangat, "Kakak, ini adalah perbendaharaan barang ilahi kuno." Lindong seketika terdiam sejenak lalu bertanya-tanya, "Perbendaharaan barang ilahi kuno?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.